Alhamdulillah pada hari ini hadir betul-betul mereka yang concern atau mereka yang merasa demokrasi sudah dihancurkan oleh rezim Jokowi. Karena itu dalam forum ini tidak ada lagi mereka yang datang dengan embel-embel paslon, tapi yang datang ke sini adalah mereka dengan embel-embel pejuang demokrasi yang ingin menghancurkan tirani yang merusak demokrasi. Yang kedua, alhamdulillah pada aksi kali ini kita bersama tokoh-tokoh nasional ya, yang kebetulan mereka bergabung di dalam GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, dan karena itu kita nanti akan mendengarkan para presidium dari GPKR dan juga tokoh-tokoh lain di luar GPKR yang akan hadir dari berbagai daerah. Merdeka! 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 Rakyat Indonesia! Bangkit! Bergerak! Hancurkan tirani! Rakyat Indonesia! Bangkit! Bergerak! Hancurkan tirani! Terima kasih. Saya dengar Pak, Mei ini akan ada aksi besar-besaran juga dari teman-teman buruh ya, untuk pemakzulan Jokowi. Ya, betul. Jadi itu sudah dicanangkan May Day. May Day itu. Tapi memang fokusnya masih ke Omnibus Law. Omnibus Law, tapi nggak terlampau kental. Karena dia juga sudah ada pandangan yang skeptis. Nggak bisa selama Jokowi ada Omnibus Law hilang. Nggak mungkin katanya. Jadi Omnibus Law hanya batu loncatan untuk menyambungkan aspirasi lama. Tapi aspirasi barunya, gongnya adalah makzulkan Jokowi. Kalau sudah makzul Pak, ini Omnibus Law-nya gimana nih? Ya saya kira akan dikaji ulang Pak. Itu kan produk kepemimpinan rezimnya Jokowi. Itu akan ada kaji ulang mengenai peraturan perundang-undangan, baik itu nanti diuji material, gitu kan, melalui proses uji material MK, ya kita lepaskan dulu MK warna pemilu ini kan, MK yang punya kewenangan menguji undang-undang di bawah undang-undang dasar itu, gitu kan, bisa, atau DPR sendiri, gitu kan, mengingat sudah tidak punya cantolan terlampau dominannya. Gitu kan, presiden dia melakukan kajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang diproduknya, bisa Pak itu mah dengan mudah, apalagi ada reaksi dari masyarakat, kaum buruh sendiri tidak merasakan bermanfaat adanya undang-undang itu. Karena dulu juga keputusan MK itu sebenarnya adalah bahwa diuji 2 tahun untuk mendapatkan sharing publik yang lebih besar. Itu putusannya, bukan dijalankan ku Jokowi teh, gitu kan? Ini malah dia bikin perpu nih ngaconya, bikin perpu, ya perpu disetujui deh ku DPR, jadi tetap saja berlaku, padahal uji lagi 2 tahun, ambil pendapat-pendapat publik yang lebih luas. Jadi kalau nanti Jokowi nggak ada, gitu kan, maka Omnibus Law akan dikoreksi. Jadi Pak Rizal masih punya keyakinan yang besar Jokowi lengser sebelum Oktober? Oh, saya masih tetap yakin, gitu kan, dan nggak boleh nggak yakin. Masyarakat juga nggak boleh nggak yakin. Ya gitu. Perjuangan itu harus bereskalasi, berkulminasi, dan kita ingat bahwa kita punya Allah, Pak. Gitu kan, kita hanya bertugas menjalankan, mengupayakan, mengikhtiarkan, berjuang keras. Allah yang menentukan. Kenapa nggak yakin? Gitu kan, bahwa Allah yang mengangkat, Allah yang mencabut. Gitu ya, jadi harus yakin. Gitu Pak. Pak Rizal, closing statement barangkali Pak, rencana aksi terdekat di MK nih Pak. Ya, tanggal 19 Pak ya, saya kira warga masyarakat yang punya kepedulian ya Pak terhadap proses hukum dan proses politik dan ingin pemerintahan kita bersih ke depan, lebih baik dari kemarin, ya itu harus mensupport Pak. Gitu. Jadi 19 itu halal bihalal
politik lah, halal bihalal hukum lah. Ya kumpul-kumpul hayu gitu kan. 19 di MK 19 di MK mungkin di patung kuda atau depan MK itu masalah teknis. Tapi yang jelas itu harus dilakukan dan diundang gitu kan. Banyak elemen akan ikut di situ Pak untuk hadir. Maka kita juga hadirlah 19. Kemudian hadir lagi 22. Karena 22 itu adalah putusan MK. Walaupun itu harinya itu putusan, tapi dengan kehadiran kita itu menjadi modal ke depan. Apakah putusannya positif negatif itu akan mendapat support dengan kehadiran rakyat pada tanggal 22 April itu, gitu kan. Kalau misalnya putusan konstruktif, ya sujud syukur lah, bareng-bareng gitu kan, dengan harapan kebaikan ke depan. Kalau misalnya negatif, ya itu adalah kepalan tangan kita untuk berikut, gitu, bahwa perjuangan belum selesai, gitu, masih jalan. Jadi ada pertanyaan terakhir nih Pak, ini kita akan berjuang mensupport para hakim MK di Mahkamah Konstitusi. Apakah yang sedang dilakukan oleh umat rakyat untuk mengepung MK dan memberi dukungan itu juga bisa dikategorikan sebagai jihad konstitusi, Pak? Ya, bagian, jihad bermakna siasi. Jadi jihad bermakna siasi itu jihad dalam makna siasat politik, gitu ya. Kalau dulu jihad konstitusi itu di ruang yang uji material, Pak. Itu undang-undang yang diproduk diuji dengan Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi. Itu yang disebut jihad konstitusi dulu. Kalau sekarang kita ingin memperluas dengan perjuangan di luar uji materi, termasuk pilpres, pemilu yang ada juga kewenangan MK di situ. Mungkin jadi menyebutnya jihad konstitusi. Tapi yang paling pas Mas sebenarnya itu jihad siasi. Jihad siasi. Jihad siasat, jihad politik lah. Umat Islam ini harus berjihad di bidang politik. Dan itu salah satunya adalah bentuknya kita datang ke MK. Baik, sahabat Asyad, clear ya. Jadi ditunggu, kita akan berjihad secara politik. Berkumpul di Mahkamah Konstitusi, terutama di tanggal 19 dan 22. Karena di sela-sela itu kemungkinan juga ada demo juga, Pak ya, ini. Bahkan yang tadi saya dengar di tanggal 17 sendiri akan ada kegiatan di Tasikmalaya Pak Rizal jadi salah satu narasumbernya. Insya Allah. Nah, artinya geliat dari rakyat itu tidak berhenti. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata lemah semangat. Kita terus berjuang sampai kapan? Ya selama kita hidup kita berjuang, Pak. Jadi tidak berujung pada satu titik tertentu gitu, karena tugas manusia adalah beribadah, salah satunya adalah memperjuangkan ini tadi, salah satunya adalah jihad politik kita. Terima kasih banyak Pak Rizal. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.